Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk mengaturkan pangenjali umat. Om Swastiastu. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UAS agama Hindu. Sebelum saya menjawab soalnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Koma Mesa Pratama dengan NIM akhir 1022. Saya berasal dari kelas 2F dengan prodi S1 Akuntansi. Baik, untuk soal pertama, seorang pegawai negeri beragama Hindu menerima suap dalam bentuk hadiah dari kontraktor agar proyek pemerintah diloloskan, meskipun tidak sesuai spesifikasi. Ia berdalih bahwa hal ini sudah biasa terjadi di lingkungannya. Adapun pertanyaannya yang pertama, jelaskan mengapa tindakan ini merupakan pelanggaran dharma dalam pandangan agama Hindu. Kemudian pertanyaan yang kedua, nilai-nilai apa yang seharusnya dijunjung oleh seorang abdi negara menurut ajaran Hindu. Baik, untuk jawaban pertanyaan pertama ini, untuk soal bagian pertama, tindakan menerima suap merupakan pelanggaran dharma karena yang pertama itu pelanggaran terhadap satya atau kebenaran. Jadi sudah jelas ya bahwa tindakan suap itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip kebenaran. Kemudian yang kedua itu ada pelanggaran terhadap ahimsa atau tidak menyakiti. Kemudian yang ketiga pelanggaran terhadap asteya atau tidak mencuri. Kemudian yang keempat itu pelanggaran terhadap swadharma sebagai abdi negara. Dan yang terakhir itu membenarkan kesalahan sebagai kebiasaan. Baik, untuk pertanyaan soal cabang kedua, nilai-nilai apa yang dijunjung oleh seorang abdi negara atau pegawai? Jadi nilai-nilai yang dijunjung itu yang pertama itu, yang paling utama itu adalah dharma, yang mencakup kewajiban dan etika. Kemudian yang kedua itu adalah satya, yang artinya kejujuran. Kemudian yang ketiga itu adalah arjawa, yang artinya lurus hati. Yang keempat itu adalah dhamma atau pengendalian diri. Yang kelima itu adalah tiaga atau pengorbanan. Yang keenam itu adalah seva atau pelayanan. Dan yang ketujuh atau terakhir, loka sangraha, yang artinya pemeliharaan dunia. Baik, sekian jawaban soal pertama. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua itu adalah, Made, seorang kepala desa menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Ia percaya bahwa karena tidak ada yang tahu, ia tidak akan terkena hukuman. Jadi pertanyaannya, yang cabang pertama, jelaskan bagaimana konsep karma pala dalam ajaran Hindu menjelaskan konsekuensi dari tindakan Made. Kemudian yang cabang kedua, apa pesan moral dari konsep karma pala bagi para pemimpin yang memiliki wewenang keuangan? Baik, untuk jawabannya, dalam ajaran Hindu, karma pala itu adalah hukum sebab akibat yang menyatakan bahwa setiap perbuatan akan menghasilkan buah, baik dalam kehidupan ini maupun di kehidupan berikutnya. Dalam kasus Made, walaupun tidak ada yang tahu secara langsung, tapi alam semesta dan Tuhan mencatat semuanya. Jadi tindakan Made di masa depan, walau bisa jadi tidak secara langsung, buah karma bisa berupa penderitaan batin, kehancuran reputasi, penderitaan keluarga, dan reinkarnasi dalam kondisi buruk. Baik, untuk jawaban cabang keduanya, jadi konsep karma pala itu memberikan pesan moral yang mendalam bagi para pemimpin, terutama yang memiliki tanggung jawab atas keuangan negara atau desa. Jadi setiap tindakan, baik atau buruk, pasti menghasilkan akibatnya. Jadi kejujuran harus dijaga meskipun tidak diawasi oleh manusia. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ada kasus di mana seorang anggota DPRD Hindu itu memperkaya diri melalui praktik korupsi. Saat upacara di pura, ia memimpin persembahyangan dan berbicara tentang kesucian dan kebajikan. Adapun pertanyaannya, tinjau kasus ini dari prinsip Satya dan Rta dalam ajaran Weda. Kemudian yang kedua itu, apa bentuk kemunafikan spiritual dalam kasus ini dan bagaimana seharusnya umat Hindu bersikap? Baik, saya akan menjawab yang cabang pertama dulu ya. Jadi soal 3 cabang pertama itu tinjauan dari prinsip Satya dan Rta dalam ajaran Weda. Jadi menurut Satya, dalam ajaran Weda, Satya itu berarti kebenaran yang tercermin dalam ucapan, pikiran, dan tindakan. Seorang anggota DPRD yang melakukan korupsi tapi berbicara tentang kesucian saat upacara di pura telah melanggar Satya. Karena ucapan yang ia sampaikan
tidak sejalan dengan perilaku dan niat hatinya. Kemudian dari reta, ketika seseorang menyalahgunakan jabatan publik untuk korupsi, terutama tampil sebagai pemimpin spiritual dalam upacara, itu mengganggu tatanan suci yang dijaga oleh para dewa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk jawaban selanjutnya itu cabang kedua, apa bentuk kemunafikan spiritual dan sikap seharusnya diambil umat Hindu? Jadi bentuk kemunafikannya itu adalah yang pertama, dia itu menggunakan simbol dan peran agama untuk menutupi dosanya. Yang kedua, itu mengajarkan kebaikan tapi tidak melakukannya. Dan yang ketiga, memimpin ritual keagamaan tanpa menjalankan nilai-nilainya. Adapun sikap seharusnya diambil oleh umat Hindu, yang pertama itu menjunjung integritas dharma secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, tidak membenarkan pemimpin munafik. Yang ketiga, itu berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Baik, itu jawaban untuk pertanyaan 3. Lanjut ke pertanyaan 4. Untuk kasusnya, Ketua Panitia Pembangunan Pura terbukti menggelapkan dana sumbangan umat untuk kebutuhan pribadinya. Ia masih mengikuti prosesi dan memimpin karyanya seperti biasanya. Adapun pertanyaannya, cabang pertama, jelaskan bagaimana tindakan ini mencederai makna sucianya dalam Hindu. Kemudian yang kedua, apa akibat spiritual dan sosial yang bisa timbul dari kasus ini dalam pandangan Hindu? Baik, untuk jawabannya, yang pertama itu, cabang pertama, tindakan menggelapkan dana sumbangan umat Hindu untuk kepentingan pribadi merupakan pelanggaran serius terhadap makna sucianya dalam ajaran Hindu. Ketika dana umat disalahgunakan, makna pengorbanan menjadi tercemar, dayanya kehilangan kesuciannya. Pelaku tidak hanya melanggar prinsip satya, tetapi juga mencederai kepercayaan umat, serta merendahkan nilai spiritual dari upacara ini. Kemudian untuk jawaban cabang kedua, cara spiritual, perbuatan ini menimbulkan karma buruk yang berat dan menjauhkan pelaku dari jalan moksa. Pahala dari pelaksanaannya menjadi sia-sia karena didasari niat tidak benar. Secara sosial, kasus seperti ini dapat merusak kepercayaan umat lembaga keagamaan sehingga menimbulkan konflik di masyarakat dan mencoreng nama baik agama. Baik, itu sekian jawaban pertanyaan keempat. Kemudian lanjut ke pertanyaan kelima. Pada kasus di mana seorang siswa SMA mendapat mencontek dan menyuap petugas agar nilainya dinaikkan. Ia mengaku belajar perilaku ini dari ayahnya yang merupakan pejabat dan sering memberi uang pelicin. Adapun pertanyaannya yang cabang pertama, bagaimana nilai-nilai Hindu dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini? Kemudian cabang kedua, sebutkan ajaran atau sloka dalam kitab suci Hindu yang bisa dijadikan pedoman dalam bentuk karakter jujur dan bersih dari korupsi. Baik, untuk jawaban cabang pertamanya itu, ajaran Hindu mengandung nilai-nilai luhur seperti satya yang artinya kejujuran, dharma yang artinya tanggung jawab, aloba yang artinya tidak selaka, dan dhamma artinya pengendalian diri yang dapat membentuk karakter anti korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi harus dimulai dari keluarga melalui keteladanan orang tua, karena perilaku anak mencerminkan lingkungan rumah. Baik, untuk cabang kedua, apa seloka sucinya yang relevan? Adapun saya mencantumkan dua seloka suci. Yang pertama itu adalah Sarasa Muscaya, seloka 82 yang berbunyi Hanetan hinakang wewang, hanetan nyenahang wewang, yata dharma, yang artinya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berdusta. Itulah dharma, menegaskan bahwa kejujuran adalah bagian utama dari pelaksanaan dharma. Kemudian untuk sloka kedua itu adalah Rig Veda bab 10 sloka 85 ayat 1 yang berbunyi Retam ca satyam ca abiddat tapasu daya jayata. Ya artinya dari tapa pengendalian diri kemudian lahirlah reta kebenaran universal dan satya. Itu menunjukkan bahwa pengendalian diri itu menumbuhkan sikap jujur. Baik, untuk pertanyaan keenam, di sebuah desa di Bali, masyarakat Hindu dan Muslim hidup berdampingan. Ketika hari raya Nyepi, umat Muslim turut menjaga ketenangan lingkungan dan menghentikan aktivitas masjid, sementara untuk menghormati hari raya umat Hindu. Sebaliknya, saat Idul Fitri, umat Hindu membantu dalam menyiapkan parkir dan keamanan di sekitar masjid. Adapun pertanyaannya,
Apa nilai-nilai ajaran Hindu yang tercermin dalam sikap masyarakat Hindu terhadap umat Muslim pada kasus di atas? Adapun jawaban pertanyaan ke-6 itu, jadi nilai-nilai luhur yang tercermin dalam ajaran agama Hindu itu adalah takwa masih, yang dimana artinya saling memahami. Kemudian yang kedua itu adalah ahimsa, yang dimana ahimsa itu tidak menyakiti. Jadi berdasarkan kasus di atas, pada saat hari raya Nyepi dan Idul Fitri berbarengan, itu mereka berdua itu menjaga toleransi sehingga tidak saling menyakiti, maka bisa disebut sebagai menjaga ketenangan saat Nyepi. Kemudian Vasudhaiva Kutambakam, artinya gotong royong dalam perayaan lintas agama. Baik, untuk pertanyaan ketujuh, Iwayan seorang siswa Hindu yang bersekolah di sekolah umum yang memiliki teman-teman dari berbagai agama. Saat ada perayaan Natal, Wayan ikut membantu menghias kelas dan menghormati temannya yang merayakan. Adapun pertanyaannya, bagaimana penerapan ajaran tak tua masih dan Vasudhaiva Kutambakam dalam kasus Wayan? Jadi toleransi Wayan terhadap Natal itu mencerminkan dua penerapan ajaran. Yang pertama tak tua masih, yang dimana Wayan itu menunjukkan empati dan menghormati temannya yang berbeda agama. Ini mencerminkan kesadaran bahwa semua makhluk adalah satu. Kemudian yang kedua, Vasudhaiva Kutambakam, yang dimana Wayan membangun rasa kebersamaan dan persaudaraan lintas agama yang menganggap semua sebagai satu keluarga besar umat manusia. Baik, pertanyaan ke-8. Itu sebuah banjar di Bali berencana membangun pura. Namun lokasi pura itu berdekatan dengan gereja. Warga Hindu dan Kristen berdialog dan akhirnya menyepakati jadwal kegiatan ibadah masing-masing agar tidak saling mengganggu. Adapun pertanyaannya, apa bentuk kerukunan beragama yang tercermin dalam studi kasus tersebut? Jelaskah kaitannya dengan konsep dharma dalam agama Hindu? Jadi bentuk kerukunan beragamanya itu adalah adanya dialog, saling menghormati, dan kesepakatan bersama untuk menjaga ketertiban ibadah. Itu mencerminkan toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Kemudian kedua, kaitannya dengan dharma. Tindakan tersebut mencerminkan pelaksanaan dharma sosial, yaitu menjalankan kewajiban hidup harmonis, adil, dan penuh rasa hormat terhadap sesama demi terciptanya keharmonisan dalam masyarakat multikultural. Baik, kemudian pertanyaan 9. Dalam kegiatan gotong royong, membangun balai desa, semua warga dari berbagai agama ikut serta. Mereka tidak beda-bedakan latar belakang agama dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Adapun pertanyaannya, sebutkan ajaran Hindu yang mendasari sikap gotong royong dan kerjasama lintas agama. Baik, untuk jawaban pertanyaan 9 itu, ajaran Hindu yang mendasari sikap gotong royong itu adalah, yang pertama itu adalah tak tua masih, kemudian yang kedua itu adalah Vasudhaiva Kutambakam, yang ketiga adalah Seva, artinya pelayanan. Jadi sikap gotong royong itu mencerminkan sikap Seva, yaitu pelayanan secara tulus dan ikhlas. Kemudian yang keempat itu adalah Dharma, sudah jelas sekali, di mana setiap kegiatan baik itu pasti memiliki unsur Dharma. Yang kelima itu adalah Loka Sangraha. Baik, untuk pertanyaan 10, dalam kegiatan Dharma Santi antar umat beragama, seorang tokoh Hindu menyampaikan pidato bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi pemisah, tapi jembatan menuju perdamaian. Ia mengutip sloka dari Weda tentang persatuan umat manusia. Jadi pertanyaannya, apa pesan moral yang disampaikan dalam kasus di atas? Sebutkan sloka Weda atau ajaran Hindu yang relevan. Baik, pesan moralnya itu adalah perbedaan agama harus dijadikan jembatan untuk membangun perdamaian, bukan sumber perpecahan. Persatuan dan saling menghormati adalah kunci harmoni. Yang kedua, adapun sloka relevannya adalah Rig Weda bab 10 sloka 191 ayat 2 yang berbunyi Sangacadwam Sangfa Dadawam Sangfu Manamsi Janata. Ya, artinya bersatulah dalam pikiran, bersatulah dalam hati, hidup damai dan harmonis. Baik, dan untuk pertanyaan 11, I Gusti Ngurah, seorang PNS beragama Hindu, selalu memulai harinya dengan sembahyang sebelum bekerja. Di tempat kerja, ia dikenal disiplin, jujur, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenang. Ia juga aktif mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan lintas agama. Adapun pertanyaannya, jelaskan bagaimana I Gusti Ngurah telah menjalankan dharma agama dan dharma negara dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk jawaban pertanyaan 11 itu,
Ia menjalankan dharma agama dengan sembahyang dan ibadah, serta dharma negara dengan jujur, disiplin, dan melayani masyarakat tanpa membedakan agama. Ini adalah wujud nyata pengalaman Trikayi Parisude dan Swadharma sebagai PNS dan umat Hindu. Baik, untuk pertanyaan 12. Made adalah seorang siswa SMA yang aktif mengikuti upacara keagamaan di pura dan taat beribadah. Di sekolah, ia juga rajin belajar mengikuti upacara bendera dengan hikmat, serta terlibat dalam kegiatan bakti sosial lintas agama yang diadakan OSIS. Pertanyaannya, analisis sikap Made berdasarkan konsep keseimbangan antara pelaksanaan dharma agama dan dharma negara menurut ajaran Hindu. Untuk jawabannya, Made menyeimbangkan dharma agama yaitu taat beribadah dan ikut upacara dan dharma negara yang dimana rajin belajar, cinta tanah air, dan peduli sosial. Ini mencerminkan keseimbangan rohani dan sosial sesuai prinsip catur purusa arte dan ajaran Dharma Marga. Baik, sekian jawaban eh, pertanyaan UASnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Jadi presentasi ini saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.